Welcome to Tappers. Oke, selamat malam Marsya. Selamat malam, Mas Roro, Ivan. salah. Kita kembali lagi di episode kesekian di Tepos bersama teman ngopi dan Carol Coffee. Oke, Roro, malam hari ini adalah episode yang spesial dan sepertinya akan sangat menyeramkan gitu karena kita kedatangan seseorang ya Wow, siapa temen itu? kita gitu dimana dulu kita kan waktu aku kenal pertama kali sama kamu kita nongkrong ngopi di Carol. Carol, Nah ya. kemudian ada temenku yang namanya Iyas gitu kan. Nah Iyas ini mencoba untuk kenalan juga dengan kamu dan Iyas tahu kisahnya bahwa Roro adalah seorang indigo gitu. Nah entah kenapa apakah memang alam mendukung, semesta Ya, mendukung berjodoh ya, ya, memang berjodoh kan gitu bahasanya. benar. Nah Yas ini menanyakan sesuatu tentang hal goib tentunya gitu kepada Roro gitu. Nah ternyata ya pertanyaan dari Iyas itu dijawab oleh Roro dan ada sesuatu yang unik yang perlu dibahas dari diri Iyas ini gitu. Oke, langsung aja. Roro Mari sudah kita siap? lihat. Udah siap? Kita sambut ini dia Iyas. Yeay, Oke, masuk. silakan masuk Iyas. Masuk, diganti dong. Aduh. Mantap kayak gue. Asik. Oke, selamat malam Iyas. Oke, selamat malam. Udah pernah ngobrol ya kita ya. Udah. Jadi malam ini di podcast kali ini itu ditemani oleh teman kita semua yaitu Iyas. Yang ada yang mau ditanyakan atau mau diceritakan gitu biar penonton tahu nih gimana awal ceritanya. Jadi dulu tuh Iyas pertama kali aku bertemu dengan Iyas tuh ya nongkrong ngopi biasa di Carol. Terus Iyas ini tiba-tiba nyamperin. Awalnya dia kayak cuman lalu lalang gitu, terus kayaknya penasaran nih, kok obrolannya kayak seru nih gitu. Dia masuk, terus dia cerita-cerita ya saya waktu itu ya. Ya. Nanya dulu, Mbak Marsya, aku tuh ada yang ngikutin gak sih gitu, aku ada yang jagain gak sih, soalnya ada orang itu yang bilang kalau aku tuh ada yang jagain gitu. Iya, Kayak iya. gitu kan, Iya. kalau nggak salah gitu ya, kurang Iya. lebih gitu. Nah gimana tuh Yas? Jadi itu sekitar 1 tahun yang lalu itu aku pas aku punya pacar nih ya. Berarti kan sekarang udah mantan aku. Iya. Nah dia ini cerita sama aku waktu itu kita habis keluar lalu kita balik ke kosan kan nih. Dia nganterin aku. Terus abis itu udah kita berpisah, terus dia bilang gini, kamu nih ada yang ngikutin loh, cantik gitu kan, pakai gaun putih, rambutnya panjang gitu kan. Nah di situ aku belum percaya dan berusaha untuk denial awalnya. Ya. Oke. Terus waktu itu kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, baru aku tanya waktu itu kan. Nah, terus kamu jawab memang aku ada. Aku juga belum sempat kayak menyebutkan karakter dari yang mantan aku sebutkan, dan kamu pun menyebutkan ke aku. Iya. Ih ternyata benar. Nah dari situ baru aku percaya. Ternyata emang sama Ternyata gitu. emang sama. Jadi awalnya itu Iyas tuh belum cerita tentang mantannya ini yang ngelihat belakangnya Iyas ya. Iya. Jadi waktu itu dia cuman sharing gitu, nanya-nanya ke aku, Mbak ada nggak? Terus kebetulan emang ceritanya sama. Jadi kalau dilihat itu Iyas tuh ada 3 yang jagain, dan itu yang 2 leluhur, yang 1 hewan nih guys, macan, warnanya loreng. Oh gitu. Nah yang 2 leluhur ini kalau lihat dari tuanya tuh ada 1 cewek kayak nenek-nenek gitu. Terus yang 1 itu
wanita belum terlalu tua, dia pakai gaun putih. Oh, yang tadi aku ngobrol itu kan. Yang cantik itu pakai gaun gitu. Nah, tapi gaunnya ini tiap hari ganti-ganti sebenarnya warnanya. Oh gitu. Rambutnya Aku baru panjang tahu ini. memang iya. Kemarin kamu nggak cerita itu? Ya, aku nggak cerita kan. Nah, itu tiap hari dia mungkin ya nggak tiap hari tapi mungkin menyesuaikan moodnya apa dia. gimana. Jadi warnanya itu tuh beda. Kadang biru, kadang putih, kadang juga Polos apa ada payetnya polos, gitu? polos. Dia polos. Terus habis itu kalau yang nenek ini ya dia ya kayak nenek-nenek gitu, nenek biasa gitu, pakai baju zaman kutu dulu. baru. Kutu baru pakai dia bawahannya apa? Legging. Bawahannya jarik Oh. dong, pakai jarik gitu. Masa legging? Pakai jarik gitu. Nah, waktu itu aku tanya sama Iyas, Maaf ya. Iyas, apakah yang dua ini, yang cewek sama cewek ini tuh kamu pernah tahu gitu? Ya kan aku sempat Iya. nanya kan. Karena aku sendiri jujur kalau untuk hal-hal yang seperti itu aku nggak bisa melihat, nggak bisa ngerasain. Jadi emang aku ngerasa nggak takut dengan mereka karena aku sendiri nggak lihat dan aku nggak ngerasain. Makanya aku anggap mereka memang ada. Ya. Hal-hal gaib karena kita percaya ya kalau hidup itu berdampingan. Ya, berdampingan. Oh iya, dulu tuh awalnya Iyas tuh tanya, inget banget, Iyas nanya aku tuh siapa yang ngikutin tuh karena dia katanya nggak pernah dapet gangguan ya Iyas ya Ya. di tempat kerjanya gitu. Aku penasaran karena di sini hampir nggak ada yang maksudnya ganggu aku di sini gitu loh. Makanya aku penasaran kan. Tapi yang kamu bilang yang satu hewan itu, jadi memang aku dulu pernah penasaran kenapa kakek aku ini suka sama hewan ya, macan loreng itu. Ya, sebelumnya guys, hewannya itu macan loreng. Ya kan, Yes? Ya, macan loreng, dan itu ada sangkut pautnya sama kakek Iyas almarhum ya? Iya, sudah almarhum. Sudah almarhum. Nah, lanjut, Yes. Ya, jadi itu awalnya aku itu masih kecil. Memang mungkin aku anak yang penasaran ya. Itu di kamar dia ada foto macan loreng. Nah, aku itu sempet tanya kan, ih minum dulu sih. Iya, aus ya. Boleh gak sih? Masih awal padahal. Iya, gak apa-apa. Terus sambil lanjut lah, gak apa-apa. 1, 2, 3. Kok gak bolong? Carol. Nah, habis itu Biasa aja ya, nggak usah lemah-lemah. oh gitu. Apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kan langsung dong. Jadi diri sendiri ya. Jadi itu aku tanya, kok ada foto macan di sini, kenapa gitu kan? Dan dia jawabnya karena kakek ini suka sama macan gitu. Karena macan itu kan kayak ya yang kita tahu, macan tuh berani, buas gitu loh, kayak ibaratnya dia tuh kuat gitu. Oh ya, aku nggak ada penasaran lebih. Nah, itu terjawab lagi penasaran aku ketika ada, ya mungkin di keluarga, setiap keluarga pasti ada masalah lah ya. Nah, di situ ada masalah di mana masalah keluarga itu mungkin lumayan rumit, yang mungkin di situ kakek aku merasa terpojokkan atau merasa emosi, sehingga ya mungkin macan itu yang masuk ke kakek aku. Karena ya sebenarnya aku sendiri nggak lihat, karena aku sendiri denger gitu loh, karena itu kan kayak obrolan keluarga yang sebenarnya kita tuh nggak boleh, anak kecil nggak usah ngerti gitu loh. Itu ketika aku SD kira-kira kelas 4. Nah, di situ aku emang denger bukan suara macan, tapi memang itu bukan kesurupan suara orang gitu loh. Jadi kayak cuman gitu aja. Nah, dari situ ketika aku diambil, kan aku posisinya di kamar itu, di kamar aku dijemput sama tante aku dibawa. Nah, pas aku dibawa dari lewat pintu belakang. Nah, tapi ayah aku ini keluar dari pintu depan. Jadi memang posisinya kayak mungkin kakek aku ini emosi sama ayahku, sehingga apa ya, sasaran yang mau dibunuh itu ayah aku sendiri gitu. Nah,
jadi dia lari, Mm-mm. aku ketemu ketika ayah aku dikejar gitu loh. Jadi aku melihat sendiri gitu loh posisi itu. Nah, tapi setelah dewasa ini aku penasaran, aku tanya sebenarnya tuh seperti apa yang terjadi pada saat itu. Hmm. Yang terjadi pada saat itu sebenarnya ayahku nggak mau lari, dan dia pernah bilang kalau biar biar ayahnya ini tahu rasanya nyesel bunuh anaknya sendiri gitu. Nah, tapi dari tetanggaku yang narik ayah aku ini biar dia lari gitu loh. Itu aja sih. Jadi kakek, almarhum kakek itu bapak kandungnya ayahnya Iyas. Iya, bapak Gitu. kandung. Nah, habis kejadian itu baru beliau sakit, lalu keadaannya memburuk, harus di ICU, belum pernah sadar sama sekali, langsung udah meninggal. Oke. Sedih banget. Ini aku tanyain ya. Ya. Itu setahu yang Iyas, sejauh ini Iyas tahu tentang kakek Iyas itu, apakah beliau ini, almarhum ini, pernah mencari ilmu atau suka hal-hal yang bau-bau gitu lah, tahu ya Iyas, klinik gitu. Nah, apakah kakek itu gitu dulu? Kalau aku taunya mungkin lebih awalnya aku tahu itu dia mungkin jauh dari agama. Nah, di situ sering aku diceritain kalau dulu om aku sering dikasih jarum. Iya, kayak ibaratnya dulu kayak puasa mutih gitu loh. Nah, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang sering dikasih itu justru om aku. Kalau sama ayahku kayaknya enggak. Jadi ibaratnya kalau ada yang mau berantem sama om aku ini, dia mau dipukul sekeras apapun dia nggak akan berem, nggak akan luka. Jadi gitu. kebal gitu ya. Ya. Omnya Dan Iyas itu nggak cuman sekali 2 kali dikasih. Memang seringnya ke om aku yang itu. Kayak gitu. Cuman kalau yang soal macan ini aku kurang tahu. Jadi Iyas ini kalau aku lihat menurut sudut pandangku itu, macannya itu memang dari kakeknya Iyas, almarhum itu. Jadi dulunya ini kakek ini tirakatnya kuat Iyas. Tirakat itu ngelakoni gitu. Jadi bukan jauh dari agama. Orang dulu kan Ya, tahu orang sendiri dulu kan lebih, Iyas ya. mungkin lebih kejawen atau Iya. seperti apa. Nah, itu tirakatnya kuat. Nah, pada saat kakek Iyas ini semasa hidupnya itu, karena tirakatnya kuat dan ngelakoninya juga benar-benar beliau itu terus gitu. Pokoknya ya terus gitu, terus akhirnya yang didapatkan dari tirakatnya itu adalah sosok macan yang sekarang Ikut sama Iyas. Nah, jadi macan yang ikut sama Iyas ini bukan dari leluhur atau keturunan langsung, tapi dari kakeknya Iyas. Jadi hasil tirakat atau ngelakoninya pada saat itu turunnya ke Iyas. Mungkin Iyas adalah cucu kesayangan kakeknya kalau kulihat, makanya ditaruhnya di Iyas gitu. Aku sempat kaget kalau macan itu di aku. Karena memang kalau aku sendiri ngerasanya nggak begitu deket banget sama kakek aku tuh enggak. Justru yang dari kecil diurus sama kakek aku tuh malah sepupu aku, adik sepupu aku gitu loh. Karena dari kecil memang ketunggu gitu loh sama kakek, setiap harinya kan di rumah sama kakek gitu loh. Karena kalau aku sama keluarga aku udah ada rumah sendiri yang berpisah gitu. Jadi kak, aku sempat kaget kalau kok di aku gitu loh. Karena aku sendiri apa iya gitu. Kan aku waktu itu sempat kaget ya kalau kita ada satu hewan gitu. Tapi aku kalau pas kamu bilang ada satu hewan gitu, aku udah mikir kayaknya macan. Udah gitu ya, udah paham. Udah paham. Karena waktu itu kita nongkrong ngopi di Carol itu, sebelum kita kenal tuh ya, maksudnya aku baru lihat kamu sekelebat gitu kan, sekelebat dong, baru lihat kamu lewat gitu, Nganter lewat. kali. Nganter gitu kan. Nah, belum kenalan, tapi Iyas sudah duduk tuh di kita gitu, udah bareng kita. Aku tuh sempet lihat tangannya Iyas. Aku cerita ke siapa ya? Putri apa ya? Aku sempet lihat tangan Iyas ini tuh kayak gimana sih? Kayak gini-gini gitu. Jadi garuk-garuk ke paha tapi gini. Sadar nggak ya? Tangan kamu sering gini-gini gitu. Terus aku bilang ke Putri itu kayaknya nggak sadar deh Iyas.
Sadar nggak? Ini sekarang Jadi tangannya Iyas itu tuh sering apa yang giniin paha gitu. Entah Iyas tuh sadar apa enggak. Nah waktu itu yang aku lihat tangannya Iyas tuh kayak ada double gitu. Tapi yang satu tuh kukunya panjang, terus kayak ada bulunya gitu. Terus waktu itu belum terlalu konsen aku lihat ya. Jadi kayak masih bodo amat gitu. Terus lama-lama Iyas deket terus aku lihat ini macan, soalnya macannya loreng guys. ini baru cerita ini ya. Oh iya ya. Iya aku baru cerita ini ya. Tapi aku Iya. udah cerita tuh ke Putri, ke Ivan waktu itu. Apa iya? Udah cerita tangannya Iya, gitu. bulunya. Kamu nggak sadar gitu. Iya, tapi emang aku sering garu-garu. Cuman garuk-garuknya tuh bukan yang gini gitu loh. Iya. Tapi tuh gini kayak nyakar gitu loh. Posisi tangannya tuh ya, kalau Nggak sadar kan pasti. Nggak sadar. Nah, itu jadi Begitu makanya ya. aku kayaknya nih emang ada yang jaga nih. Makanya aku tanya-tanya kan. Nah, kalau Jaga. itu jaga. Jadi kakeknya Iyas ini sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal ini mungkin berpesan sama macannya ini. Intinya tuh aku nggak ada, terus kamu nanti yang jagain ya gitu. Jagain siapa? Mungkin macannya tanya kan. Jagain cucuku yang ini gitu. Jadi udah diarahkan. Kalau misalkan kira-kira dia itu ikut dari aku usia berapa, kamu tahu nggak? Usia maksudnya ikut ke kamu gitu. Iya. Nah, kalau ikut ke Iyasnya itu dari kakek meninggal. Waktu itu. Oh, semenjak kakek meninggal. Semenjak kakek meninggal. Wah, Jadi waktu kakek masih ada, macan enggak, itu ikut maksudnya dia kakek. sempet healing dulu nggak sih gitu maksudnya? Healing dong. Iya begitu. Jadi Iya, berarti ikutnya. ketika aku kelas 4 SD itu ya. Itu SD ya kakek meninggal Kayaknya berarti. SD sih. Nggak tahu kelas berapa. berantem ya waktu itu? Lebih petakilan sih anaknya. Oh iya. Ya gitu. Jadi langsung kelihatan macannya tuh pertama. Oh, gitu. Kenapa kamu fokusnya macan ya? Nggak nenek-neneknya sih dulu? Nanti dulu satu-satu. Oh, nanti dulu satu-satu. Ada yang masih mau ditanya? tentang macan. Tentang macan kalau nggak kita bahas ke neneknya. Nanti dulu. kalau inget baru nanya Oh, lagi. nggak apa-apa, campur-campur Oke, aja. oke. Campur-campur aja. Mm-mm. Soal nenek ini Nah kalau nenek ini kayaknya belum jauh nih sama Iyas. Entah buyut atau atasnya buyut namanya apa guys? Cangga. Canggah. Cangga Ya, ya. atau atas. Tapi ini terah, maksudnya keturunan. Masih terah. Darah. Masih satu darah. Mm-mm. Ya kalau itu nggak tahu ya, itu kayak cuman logika aku aja, karena emang sebelum aku lahir itu nenek aku meninggal, tapi nenek yang buyut, Yang buyut. iya, Mm. yang meninggal itu juga nenek kan. Nah itu terjadi juga sama adik aku, kayaknya kakek aku tuh meninggal di bulan Desember, dia lahir di bulan Januari, cowok, adik aku cowok. Habis kakek meninggal, Iya. adik lahir. Iya, tapi itu kayak gendernya sama gitu. Kayak Iya, oh waktu itu iya, Iyas beda. juga sempat nanya ya, Iya. ini adikku ada yang ngikutin nggak gitu. Iya. Terus aku jawabnya enggak ya, kayak semua di kamu ya kan? Aku jawab Iya. gitu nggak sih? Oh, waktu itu sepupu aku. Oh beda, bukan adik ya. Iya. Gitu. Jadi kalau nenek ini masih ada terah darah gitu. Nah kalau si cewek ini yang cantik itu, Ih, ngalahin aku cantiknya ya. cantik. Astaga. Jauh kamu mah. Jauh isi. Jadi cewek ini nih kalau dilihat tuh entitas ya, entitas tuh apa ya, kayak Pergi datang bukan, pergi. bukan entitas tuh kayak entitasnya bidadari nih gitu loh. Jadi kayak apa sih? Identitas sebagai Ah. makhluknya. Titisan. Bukan titisan, Aduh. beda lah ya. Entitas tuh kayak wujud ya, Wujudnya. wujudnya itu tuh kayak bidadari gitu, soalnya dia bercahaya gitu. Nah itu aku belum tanya lebih jauh sih, si cewek ini itu yang pakai gaun itu dari mana. Cuman ini masih leluhur juga, tapi mungkin jauh gitu ya. Jauh, tapi ini masih leluhur ya. Soalnya yang entitas bidadari gini, maksudnya entitas kayak putri gini tuh kebanyakan aku lihat di selatan itu di sana, kerajaan selatan itu hampir mirip kayak gini nih, cakep, pakai gaun, terus kulitnya tuh kayak lilin gitu, putihnya, jadi kayak bercahaya Ya gitu. ampun. Yang dijagain aja burik. Tapi ini masih terah,
maksudnya masih masih leluhur ada. jauh tapi gitu, atau mungkin hampir sama kayak aku, jadi dia ngejagain dari nenekmu yang mana terus turun ke kamu gitu loh. Oh ya bisa sih. Kayak Dia gitu. rambutnya apa rambutnya? Warnanya Iya, hitam. rambutnya hitam. Panjang Tebel. tapi Tebel nggak? tebel nggak Cantik. tipis. Ih, cantik, kalahin aku dong. Jauh lah. Ditanyain. Ditanyain dari mananya gitu, bisa kan Coba. selalu. Bertiga ada di sini semua. Kalau yang macan di luar ini, Di luar tapi kalau kera. yang nenek sama itu di sini. Yang macam Kayaknya macetnya nggak cukup masuk event studio deh. Cukup lah. Nggak bisa jalan-jalan dia. Oh iya, Sukanya kurang leluasa lari-lari. ya. Iya, Heeh. Mm-mm. gitu. Wow. Wow. Jadi si cewek ini, Nggak apa-apa ini guys. aku baru tanya, soalnya belum pernah nanya kan. Sorry ya, bentar. Coba tanya. Nggak apa-apa guys. Aku juga penasaran Nggak apa-apa. soalnya. Oh iya, aku menemukan satu benang merah. Jadi kenapa nenek sama cewek ini tuh selalu bareng? Si cewek ini anaknya. bukan anaknya. Dulunya itu yang, jadi kalau dilihat dari Awu ya, Awu tuh dari apa ya? Dari garis tuh. Iya. Sebenarnya tua yang ini, Tua yang yang cewek pakai cantik. gaun ini. Jadi si nenek Iyas yang tua ini yang pakai kutu baru itu, dia itu udah ngikutin si neneknya Iyas ini dari dulu. Ngejagain. Jadi neneknya Iyas ini punya penjaga. Nah, Nah, penjaganya yang ini rambut yang panjang. ini, Rambut rambut panjang panjang ini. Si Putri. Si Putri, kita sebutnya Putri aja ya. Putri Putri itulah. Selatan. Tadi dia ngomong Putri Selatan. Oh iya, bukan putri Bukan kamu ya. Putri saya, Oke. bukan. Jadi Bu. makanya kenapa dua ini kan nggak pernah Nggak pisah pernah gitu. pisah. Kalau Iyas tanya ke aku, di mana nih Mbak yang di belakangku gitu, mereka kan selalu berdua. Nah si macan ini yang selalu lari-lari, aku nemu benang merah. Jadi si cewek ini tuh dulunya yang menjaga si neneknya Iyas ini, buyutnya Iyas ini. Terus dia Ini ikut. penjaga yang jagain. Maksudnya nenek Iyas tuh si kutu baru itu. Iya, yang pakai Jadi nenek yang pakai pakai- baju yang kutu pakai baru. Pakai gaun itu. Yang pakai Yang gaun kutu itu. baru. Iya. Dulunya ketika nenek Iyas yang buyut itu masih Masih. hidup, itu si cewek ini udah ada yang menjagainnya kayak aku gitu. Kalau dijagain sama leluhurnya begitu tuh. Iya paham. Jadi kayak yang cewek baju yang pakai gaun ini, dia itu penjaga si nenek moyang. Si neneknya Iyas itu si nenek itu meninggal, dia tetap ikut. tetap ikut. Nah ini mungkin ada misi yang berbeda, tapi ketika kan nenek udah meninggal nih, nah dia tetap ikut kan di samping nenek. Nah bisa aja mungkin memang dia mau ngejaga Iyas, jadi bukan nenek ini yang dijaga, tapi kemana-mana tetap bareng mereka nih. Ya siapa tahu juga dia jagain. Jadi yang pakai gaun itu jagain nenek aku yang sedang jagain aku. Saling ngejagain, saling support. Gitu. Jadi kalau dilihat dari Awu tuh sebenarnya tua yang si Putri ini pakai gaun ini, karena dia sudah ada dari lama. Kalau nama nggak mau disebut. Kalau nama nggak mau disebut, itu aku Nggak udah mau tanya disebut. dari awal. Ada 3 Oke. itu nggak mau disebut. Yang ini tadi dia baru jelasin tadi. Baik sih, dua-duanya maksudnya yang nenek sama yang ini bisa diajak komunikasi kan. Dan dia jawabnya pelan banget, kayak halus banget si cewek ini. Terus ngasih beda tahu. sama yang dijagain ya. Beda. Mungkin karena itu kamu dijagain. Oh gitu. Bisa juga mereka di belakang enggak gini loh Yas. Gini gitu. Mau Tapi ikut dia gemes sebenarnya ya, mereka. nggak bisa denger gitu. Aduh, Yasnya nggak bisa dengar. Jadi gitu ternyata. Baru ini ya. Baru ini ya. Aku baru banget. ini. Baru ini juga aku ngerti. Ya. Ya karena kita Paling- diketemukan di podcast ini kali ya, jadi tahu ya. Jadi Kalau nggak makin- gitu kan, Iyas nanya ke aku ya cuman jalan nanya. Sekedar apa yang aku tanya. Makanya. Sekarang ada Tapi Iyas dari ketiga yang jagain itu nggak pernah melihat mereka. Nggak pernah Yang melihat, salah nggak satu pernah atau- ngerasain. Hmm. Nggak pernah ngelihat dan nggak Iyas juga pernah sempat ngerasain sama nanya sekali. waktu itu, bisa nggak sih Mbak kalau aku lihat mereka gitu. Mau lihat ya? Dia bilang gitu waktu itu. Aku takut nangis tau. Terus aku Iya. bilang kayak gitu tuh susah, karena apalagi itu leluhur. Kadang leluhur itu memang tidak mau terlihat oleh cucunya. Kalau memang dia yang jaga ya, itu dia nggak mau terlihat sama cucunya karena takutnya atau mereka
ya mereka tahu gitu kalau nanti sampai cucuku tahu nih ternyata aku yang jaga. Nah cucunya ini jadi bukan takut, jadi kayak apa ya, terlalu mengagung-agungkan mereka gitu. Nah mereka tuh biasanya nggak mau tuh kayak gitu. Jadi maunya ya udahlah, aku sekedar ngikut di belakang Iyas aja, ngejagain Iyas. Apapun yang cucuku lakukan, aku dampingi gitu, istilahnya gitu. Itu kalau jagain itu dia dalam konteks apa? Kayak ibaratnya dia itu akan ngejaga aku ketika ada apa gitu. Jadi kalau menjaga tuh dilihat konteksnya apa, itu kan mereka yang tahu ada misi apa sih, ada maksud apa, tujuan apa. Tapi kamu bersyukur harusnya karena tidak semua orang dijaga sama leluhurnya. Wow, Ketika leluhur itu dia memutuskan untuk menjaga cucunya, mendampingi cucunya, menjaga, menemani, itu berarti dia melihat ada dari sisi Iyas yang mungkin nanti di depan Iyas ada halangan apa, atau kiranya mereka sudah melihat gitu, ini kayaknya cucuku perlu aku gitu, perlu aku dampingi, perlu aku jagain. Jadi itu nggak bisa. Jadi Iyas mau datang ke orang pinter minta dihilangin nggak bisa. Itu emang udah leluhur yang jaga. Memang nggak bisa dihilangkan. Karena Iyas emang udah di screening dari dulu. Kalau yang macannya dihilangkan? Nah bisa. kalau macan ini bisa, karena dia bukan leluhur dari Iyas kecil, dari Iyas bayi kan. Jadi dia ini cuman hasil dari tirakatnya kakek almarhum. Jadi ketika itu dihilangkan, mau dihilangkan ya bisa. Tapi biasanya nih kakek ini udah udah bilang ke macannya, istilahnya kayak ada kontrak. Oh gitu. Kalau misalkan dihilangkan gitu, dia marah nggak ya? Si macannya ini. Ya kalau dibilang marah enggak, tapi paling sedih ya. Karena sedihnya macan kayak gimana sih? Ya sedih dong. Karena si macan ini sayang banget sama kakeknya Iyas, almarhum itu. Tapi memang kakek ini orangnya penyayang. Kakek ini emang orangnya penyayang. Bahkan ibu aku melahirkan aku, itu yang meluk dan nemenin ibu aku lahiran itu kalau nggak salah kakek aku. Selama proses lahiran itu. Mungkin dia menyaksikan aku lahiran, kakek aku. Sorry ya, ketika kakek mau meninggal, dulu meninggalnya susah atau agak lama gitu maksudnya? Kayaknya sempat di ICU itu sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Baru habis itu meninggal. Ya. Ketika masalah itu bisa clear, maksudnya kan ada masalah nih, masalah bisa clear, baru dia sempat nangis, cuman nggak sadar. Memang nggak ada sadarnya gitu. Mungkin memang nggak dikasih sadar untuk kesempatan berbicara. Mikir gitu. Tapi si macan ini baik, maksudnya dia nggak jadi kalau aku lihat nih, misalkan Iyas jalan nih, aku ada di sini gitu, Iyas lagi jalan gitu, si macan ini selalu ada di depan Iyas dulu. Jadi ibarat kata dia itu kayak pembuka jalan gitu, baru Iyas nih jalan gitu. Jadi tel gue. Tapi positif kok, energinya juga positif, jadi nggak usah dihilangin lah Yas. Enggak, aku nggak akan ngilangin dia. Makanya dia juga. Ini nih tadi waktu kita ngobrol gini ya, dia di kaca situ, gini-gini dia. Tapi ya. Mungkin dia tahu kan diomongin. Ya aku mah sedih loh ini ngomong gini. Soalnya dia waktu Iyas tanya ini loh. Tapi aku Kok bayang, dihilangin gitu ya? tapi aku bayanginnya tuh lucu nih. Dia tuh gini-gini di kaca gitu. Jadi aku tuh Kayak anjing. Iya. aku tuh sampai kayak terbawa gitu. Maksudnya tuh aku jangan di ini gitu. Aku kan nggak jahat sama Iyas gitu. Enggak, aku nggak ngebuang kok. Sumpah. Sedih. Gue jadi ikut sedih. Iya kan? Nggak nanya dibuang. Soalnya aku ngeliat kan dia begini. Jadi kayak istilahnya jangan gitu. Lah kan kenapa dikasih? Hewan nggak bisa ngomong ya, Bang? Maksudnya komunikasi kamu Oh bisa. Lewat bisa. ekspresi nggak sih? Bisa enggak, Bahasa hewan gaib. itu ada bahasanya. Oh, Ya gitu. yang aku bilang di episode awal itu, mereka tuh punya bahasa gaib. Oh. Dia juga bisa ngomong pakai bahasa itu yang ya aku paham gitu apa yang dia omongin. Kadang pun juga kalau misalkan dia ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa manusia, bahasa Jawa juga bisa dia itu. Cuman karena nalurinya itu kan hewan ya, jadi mungkin ya dia lebih ke caranya dia gimana ini tangannya,
Enggak aku buang, enggak. Karena lari-lari lagi. Soalnya tadi di luar terus dia denger mungkin Iyas nanya gitu, terus dia datang. Kalau aku mau dibuang Dia lagi di gitu. depan dia kan ya. Gitu jadi Langsung guys. pakai ini, sprint. Lari dia. Iyas nih suka bayangin yang gitu-gitu. Iya ya. Kadang suka aneh, dikasih tahu yang bener di roasting. Iya di roasting ya, leluhurnya sendiri di roasting. Ada lagi yang mau ditanyakan, Yes? Nah, Ada yang mau ditanya lagi nggak? wih. Apa ya? Apa? Kalau yang nenek itu dia pakaiannya ganti-ganti gitu juga nggak? Yang nenek yang mana yang pakai kutu baru? Iya, neneknya pakai kutu baru, kan satunya bukan nenek. Oh iya bener. Soalnya umurnya lebih tua kan, jadi aku Iya. pikir kamu mau bahas yang mana nih gitu. Enggak, pakaiannya itu terus. Kutu baru. Kalau yang nenek itu. Bisa dideskripsikan bajunya kayak pakai motif atau Sebenarnya apa. bukan kutu baru ya, kebaya ya. Kutu baru itu kan lebih ke Yang sininya gini, kutu baru. yang sini gini ya. Iya, tapi ada bajunya gini juga. Jadi Itu kayak gini Kayak kutu kebaya baru. zaman dulu ada bunga-bunganya itu. Bukan kemban. Kalau kemben gak ada bajunya sih. Kebaya tahu kan Put? Kebaya zaman dulu tuh. Yang ada motif bunga-bunganya tabrak-tabrak iya, tuh iya. loh. Oh, tapi warnanya Merah. Tapi merahnya bukan yang merah. Merah sayu gitu. Merah sayu, bukan yang merah cabe gitu. Merahnya agak kalem, agak luntur, letak gitu. nggak pernah dicuci kayak. Kayak gitu. Bawahnya pakai Jarik. Bukan pakai legging. Pakai jarik. Jariknya warnanya coklat nih. Aku kasih tahu warnanya juga kan, tapi bukan pakai legging. Jadi bayangan Iya. kamu salah. Iya, nggak pakai sepatu. Semua yang kayak gitu ada yang pakai sendal gitu nggak? Ada dong. Apa ya? Ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Kalau punya aku dua-duanya pakai sendal nggak? Kalau yang cewek, yang putri itu nggak kelihatan kakinya karena dia gaunnya panjang. Dia nggak mau bukain gitu. Enggak, ngapain juga dia bukain ya? Ya kan kamu tanya gitu. Enggak pernah Ya nanya. kali pakai sendal nggak gitu doang. Kalau yang si nenek ini emang kelihatan kan dia nggak pakai alas kaki. Jadi emang langsung kakinya gitu. Kalau tingginya? Maksudnya tinggi Mereka siapa? berdua, iya. Tinggi yang putri. Tinggi yang putri, namanya juga putri ya. Kenapa tuh? Harus Mengelawak. tinggi. Oh iya, dia tinggi. Aduh, Tinggi, slim nggak sadar gitu. aku ngomong putri harus tinggi itu. Ya, gitu. Nggak sadar. Sorry ya. Kayak dari tadi nggak enak, ternyata ke belakang ini. Kenapa nggak ngasih tahu? Kenapa baru sadar? Jadi gini. Oh, aku pikir sengaja. Kenapa sih? Kenapa nggak dikasih tahu? Kan jadi jelek. Terus ada yang mau ditanya lagi? Pengen pembuktian sih, tapi masa ya di sini. Pengen pembuktian sih, tapi mas saya di sini. Pembuktian apa? Enggak, soalnya dari kemarin Yasni bilang mau apa? Mau lihat apa sih? Mau apa? Oh, Ngobrol. ya itu nantilah di luar ini, jangan di sini. Nanti orang takut. Nanti makin naik. Makin Yang naik nonton- apa? Yang nonton nanti makin naik. Ya kalau kamu nggak mau absen nggak apa-apa sih. Gitu. Ntar lah abis ini. Jadi Kadang itu bukan kadang, tapi mereka kan leluhur. Jadi mereka nggak mau diketahui banyak orang. Itu kan mereka punya identitas yang harus disembunyikan. guide-nya apa? Ada tata caranya lah. Gitu. Kalau macannya dipanggil ke sini bisa nggak? Kayak gini. Apa itu? Apa itu? Kelihatan nggak sih? Apa sih? Bajunya. Yang penting jangan di all, digambar gitu. Masa Putri suruh gambar ya? Oh, maksudnya lama ada bahan. Ya tadi udah 2 jam yang lalu guys. Oke. Macannya dipanggil ke sini bisa nggak? panggil lah. Kamu panggil dia. Bagaimana Punya nama caranya? nggak? Hah? Nggak macan aja gitu. Panggil aja Macan gitu. Dia sempat aku tanyain namanya waktu itu awal ketemu tuh. Iya. Dia cuman bilang ya saya punya nama gitu, tapi belum
belum saatnya, maksudnya belum saatnya saya kasih tahu, dia bilang gitu. Jadi ke kamu juga nggak ngasih tahu. Iya, dia nggak ngasih tahu. Betul, namanya dia Coki. Panggil aja Coki. Sebenarnya kamu tuh punya kemampuan untuk memanggil mereka karena Nah, kamu yang dijagain. Ini kadang aku bingung kalau misalkan orang-orang yang dijagain, kayak misalkan kamu nih, kamu ada yang jagain, terus kamu bisa komunikasi sama mereka, kesenggol. Nah, bisa komunikasi sama mereka. Gimana aku yang kayak nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat, itu aku gimana caranya aku komunikasi sama mereka? Secara batin aja, kamu ngebatin aja. Misal kamu lagi merasa kamu di suatu tempat, terus kamu ngerasa kok kayaknya aku dalam bahaya ya. Maksudnya dalam bahaya tuh yang nggak kelihatan, atau kamu ngerasa badanmu tuh lagi dikepung sama energi-energi negatif di tempat itu, atau makhluk-makhluk yang Kumoro Asor itu kan yang bawah-bawah itu. Nah kamu batin aja, nenek gitu, putri, macan gitu, tolong Iyas dijagain, gitu-gitu aja. Itu mereka paham, mereka tahu, oh cucuku lagi butuh bantuan. Bahkan kadang Iyas nggak perlu ngebatin gitu aja, mereka sudah tahu. Nah itu kelebihan atau keunggulan orang yang dijaga sama leluhurnya. Seperti itu. Kan yang di sini cuma dua. Coba kamu panggil, kamu dalam hati terus nanti Nah. bisa lihat datang dengan apa Iya, enggak. aku panggil ya. Tapi nanti kalau dia datang, kamu bilang ya. Kenapa jadi kaminya macan? Ham ya. Tak alami saja. Iya, belum selesai manggil aja udah di depan. Udah. Iya, kamu belum selesai manggil kan? Iya. Dia udah di depan situ. Di depan situ. Ya, di depan. Tapi emang dia ini nggak mau masuk ke sini. Dia nggak mau masuk karena pintunya ketutup atau Bukan karena dia nih tahu gitu. Aku lagi diomongin. Terus dia nggak mau nggak mau masuk. Tapi dia itu tadi kalau Iyas panggil baru separuh, maksudnya belum sampai selesai aja kepanggil tuh dia udah di depan sini, takutnya Iyas dalam bahaya gitu. Tapi dia nggak mau masuk ke sini, mungkin terlalu banyak orang atau apa ya, sempit ya, benar juga. Padahal nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau sempit nggak sempit juga. Kenapa nih? Kenapa kamu? Oh, sudah sini. Nggak mau dia. Di luar tuh. Tadi aku bilang Apa? cuma manggil doang. Sini aku nggak bakal buang kamu. Iya. Udah ini lagi jalan lagi. Udah jalan lagi. kalau enggak aku buang gitu. Dia nggak bisa Jangan. diam. Gue dimainin nantinya. Lagi cari kopi dia. Suka makanannya kopi kan? Nah, itu Kopi fenomena suka hitam. Oh iya, jadi ingat. Dia suka kopi hitam tanpa gula atau kopi pahit. Makanya waktu itu aku nanya, Iyas kamu suka minum kopi hitam nggak? Aku bilang gitu kan. Iya. Nah, Aku bukan suka tapi bisa minum. karena nggak semua orang bisa minum kopi pahit hitam gitu. Jadi pernah itu aku pas aku magang di sebuah hotel, itu tuh juga ada alat kopinya gitu, ada alat espressonya kan. Diajarin lah. Terus coba nih gitu. Aku tenggak, aku nggak ada ekspresi apa-apa, kayak bener kayak Biasa udah. aja. Terus pahit nggak? Pahit. Tapi kok kamu nggak gimana gitu mukanya? Lah emangnya harus gimana? Aku tanya gitu kan. Tapi pahit kan? Iya pahit. Gitu doang. Itu yang minum macannya. Tapi minum macannya. Jadi pahitnya nggak begitu ada. Mereka di aku. kan sosok astral ini kan, mereka kalau makan itu bukan kalau makan, tapi kalau kita makan atau minum, mereka ini dari baunya, dari sarinya yang mereka ambil tuh, yang mereka cium, mereka rasa itu dari baunya. Misal Iyas kopi ya bau kopinya, jadi bukan kopinya itu yang langsung diminum, enggak, dari sarinya itu, dari baunya. Mungkin jadi dari misalnya kopi ya segini, karena dia cium baunya jadi segini gitu, bisa itu mereka dari situ biasanya. Keren. 3 lagi ya, bolos. 3 lagi gue. Coba aja tuh kalau di kamar buatin kopi tubruk pahit tuh, kamu taruh aja di mejamu. Kalau kamu pembuktian nih pribadi, tapi kamu sendiri nih, kamu malam-malam terus kamu tinggal tidur, paginya kamu lihat kopinya berkurang nggak?
Pagi-pagi aku kaget tuh anjir, kaget gue ya Allah, kenapa Langsung lari dia. langsung lari aku. Nanti macammu semua. Aku dibikinin. Ntar dia makasih sama dia. Pacar aku makasih sama dia. Makasih ya udah ngasih tahu dia. Dari dulu minumnya susu mulu, gue nggak dapet gitu kan. Nggak dikasih kopi. Dikasih kopi, berarti dia happy dong gue kerja di tempat ngopi ya. Seneng kan? Seneng lo. Tiap kalibrasi. Kalau yang dua ini dia makan juga. Ya dia makan juga. Sate kurban. Makan juga, cuman dia maksudnya nggak ada makanan yang dia minta. Oh Atau gitu. Dia bilang Jadi, dia suka ini enggak. berarti kayak aku, dia semua makanan dia mau. Nah mungkin omnivora ya. Ya. Maaf nih. Itu kan minta maaf dulu ya. Nggak sopan gitu. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa. Ini jangan sampai hening lama nih. Ini ada waktunya nih. Berapa jam sih kita? Nggak sampai 1 jam. Oh gitu. Apa? Apa ya? Tadi lupa. Sambil minum kopinya, sponsor. Oke. Iklan dulu. Untung bukan gue yang bikin sendiri ya. Biasanya dia bikin sendiri lagi. Apa? Kalau kopinya ini nggak suka kayak gitu. Kan ada bau kopinya. Kebetulan si Macan Yes ini suka hitam. Tapi mereka itu nggak selalu kopi hitam. Mereka juga mau kopi susu gitu, mau. Pakai es juga ada yang mau. Ada. Carol bangkrut ya. Mau aja semua lu. Harusnya ini berarti nanti 4 sponsornya. Yoi, harusnya 4 kan. Lu udah ngaku yang datang 4 ya kan. Besok bikin riders ya. Yoi. Jadi kalau naik motor itu mah pantesan agak berat. Udah kejawab. Bukan karena Anda ya yang berat. Ya. Enggak berat kok. Iya lagi Enggak berat kalian. Iya, nggak boleh gitu. Iya, enggak berat. Apa mau nanya apa? Tadi lupa mau nanya apa? Lah, tadi bahas apa yang terakhir? Kopi ya. Kopi. Kadang kayak udah kebahas dulunya mau ditanya di sini jadi lupa. Kalau di kos-kosannya Iyas itu mereka masuk. Iya, masuk. Kan waktu itu aku pernah tanya kan kalau aku pipis dia ikut masuk nggak sih? Nggak, tapi kalau pipis nggak, mereka tahu kan. mereka tahu. Tapi maksudnya ikut masuk di kamar. Yang nenek sama Putri ini jelas dia ikut masuk. Tapi kalau Macan ini karena dia hewan dan instingnya itu kan menjaga ya. Macan tuh kan dia peka banget sama, pokoknya ya macan hewan itu kan dia kayak siapa yang dijaga dia langsung sigap gitu. Nah itu dia mungkin di luar sekali masuk kamar, sekali di luar kamar, jalan-jalan. Kayaknya deg-degan loh. Kok deg-degan? Gak tahu. Padahal biasanya enggak, oh karena minum kopi kali. Awas kamu nanti pas sendiri. Iya kan biasanya di kos sendiri. Kalau habis ngomongin kayak gini juga nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah. Berarti dari aku bayi aku bawa 2, dari aku SD aku bawa 1 Satu yang lagi, itu. jadi ada 3 total ya. Besok gede kita nambah lagi. Enggak dong. Bisa nambah gak sih? Nah, tadi aku tuh ingat mau ngomongin apa? Soal magnetik. Oh, Manusia itu kan kamu bilang ada yang dia punya sisi magnetik dan nggak punya sisi magnetik. Nah, gimana Nah, tuh? nanya apa? Jelasin Jelasin. dulu deh. Nah, magnetik itu kayak gimana? Kalau yang nggak magnetik itu kayak gimana? Ya manusia itu ada yang dia punya magnet, ada yang enggak. Nah, Kalau yang punya magnet itu ketika dia ke tempat-tempat atau ya ke tempat-tempat yang asing atau mungkin tempat-tempat biasa dia datengin, terus di situ ada makhluk-makhluk yang memang mau ngikut atau menempel gitu ya, mereka tinggal ketarik, maksudnya mereka langsung bisa nempel gitu ke Iyas. aku magnetik. Magnet. Wah, berarti yang sekarang ikut di aku nggak cuma 3. Nah itu mungkin karena kelebihan Iyas itu punya leluhur 3 ini. Jadi ketika ada Iyas nih punya magnet, jadi ketika ada makhluk yang mau menempel ke diri Iyas itu, sama mereka itu udah disingkirin gitu loh, disortir. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Ini cucuku. Nah itu keunggulan tuh, kelebihan di situ.
Kalau orang punya magnet plus ada yang jaga dan dari leluhur. 2 lagi. Tuh. Kalau yang nggak ada magnet, nggak ada leluhurnya, bisa nempel banyak berarti. Kalau nggak ada leluhurnya, jadi kalaupun ada leluhur tapi leluhurnya itu dia bodoh amat, maksudnya dia hanya sekedar ya ngikut aja, Iya. ngikut aja. Nah itu ya misalkan dia punya magnet, dia tetap nempel, tetap banyak yang nempel. Tapi itu yang nempel itu bisa negatif, bisa positif, atau Bisa memang selalu negatif, negatif? bisa positif, nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif. Tapi kebanyakan yang nempelin gitu itu biasanya negatif. Dan itu Mayoritas. tujuannya apa? Karena tertarik aja atau gimana? Ya karena ada magnet. Jadi kalau mereka lihat itu tiap manusia tuh berbeda. Ada aura tersendiri, energi tersendirinya. Orang punya magnet itu biasanya auranya tuh berbeda dari manusia-manusia yang nggak punya. Energinya itu beda. Nah mereka ini lebih tertarik ke orang yang bermagnet, yang auranya berbeda itu. Kenapa? Karena mereka mikirnya berarti si manusia ini, si orang ini tuh berarti gampang nih kalau aku ajak komunikasi atau aku pengaruhin hal-hal maksudnya yang iya. jelek-jelek gitu, istilahnya gitu. Jadi mereka mikirnya lebih ke situ, gampangnya tuh gitu. Nah, aku ada tanya lagi nih. Pengaruh nggak sih? Kayak misalkan aku punya leluhur 2 dan 1 hewan ini, pengaruh nggak untuk kayak di hubungan asmara aku? Nih hubungan asmara pengaruh sih. Pengaruh. Ada yang berpengaruh dan ada yang enggak. Tapi kalau aku melihat diri Iyas itu seperti diriku. Gimana Asik. tuh? Jadi karena kita sama-sama punya leluhur tuh, di dalam hubungan asmara atau ya gitulah percintaan, Iyas nih mau ketemu sama cowok atau deket sama cowok tuh leluhur tuh kayak udah tahu duluan. Dia udah baca dulu si cowok yang mau deketin Iyas ini. Oh, ini Hati le cowok deketin gue. tapi itu Mateng. bener guys. Jadi ini aku nggak cocok sama, maksudnya dari segi leluhur juga dia nggak cocok sama cowok ini dan kayaknya juga nggak cocok sama cucuku gitu. Jadi nanti akan ada saatnya itu Iyas jauh tiba-tiba, kalau nggak cowoknya yang menjauh atau Iyas yang menjauh. Jadi memang nggak ketemu. Nah itu sebenarnya memang sudah ada rencana dari si leluhur itu. Meskipun misalkan aku dideketin sama cowok nih, yang kamu bilang leluhurnya nggak cocok, padahal si cowok itu kan belum tentu ada leluhur gitu-gitu, gimana ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi memang tidak harus si cowok ini punya leluhur atau yang jagain di belakang, tapi si leluhur Iyas ini yang ngebaca si cowok ini sifatnya gimana. Terus mereka kan udah melihat ke depannya Iyas nih sama ini gimana, cocok nggak gitu, mereka udah ini. Nah itu sisi dibilang sebenarnya itu kebaikan ya, buat kebaikan kita, tapi kadang kita yang merasakan atau yang mengalami itu kesel. Kenapa sih nggak pernah jadi sama cowok gitu, yang ini gitu, yang ini kenapa selalu ini. Nah itu sebenarnya rahasianya, secretnya tuh di situ guys, yang mungkin nggak semua orang tahu. Kenapa yang udah-udah yang bisa ya, tapi putus gitu ya, yang udah-udah. Ini gimana yang ngelihatnya nih, kok bisa sampai jadi aing gitu, udah ujung-ujungnya kan putus ya. Berarti ada satu pengaruh nih, misalkan aku sampai saat ini masih sendiri gitu ya. Ya jadi ya memang udah disiapkan, mereka tuh udah masih jalan tek. Terus itu pun tidak hanya masalah percintaan, pertemanan juga seperti itu. Oh ya? Iya, pertemanan tuh juga gitu. Oh ya, waktu itu sempet ya, waktu yang aku nanya sama kamu kayak, aku ini ada yang jagain gak sih? Terus kamu bilang, kamu nanya-nanya dulu kan, kamu izin kan. Terus jangan ngomongin mereka, maksudnya kayak bercandain mereka di luar yang kita duduk waktu itu. Jadi kayak teman-teman aku yang waktu itu ngomongin mereka itu udah kayak ditandain gitu gak sih? Udah ditandain sama leluhur aku, ternyata ini teman-teman Iyas gitu kan. Ya itu rasanya sama seperti kamu berbicara tentang percintaan. Kamu nggak cocok kan, kadang berteman tuh kan kadang ada cocok ada enggaknya. Ketika kamu nggak cocok sama satu orang itu, berarti memang leluhur itu sudah apa ya, sudah bilang, sudah ada plan kalau ini temenmu emang nggak bisa sama kamu. Kayak contoh aku tuh kebanyakan teman-temanku, kebanyakan tapi tidak semua ya, kebanyakan teman-teman yang bisa klop sama aku itu entah mereka itu pernah
memang pernah ada di kehidupanku yang nggak tahu kapan itu, kesekian tahun yang lalu dan segala macam. Nah, atau memang mereka ini punya terah tuh sama-sama darah biru mungkin. Jadi kadang aku kalau punya temen gitu, suka aku tanyain kalau misalkan cocok banget tuh, kamu masih ada terah apa, aku bilang gitu. Ntar mereka jawab, iya aku masih ada terah dari ini gitu. Oh iya, nah cocok di situ gitu. Tapi itu nggak semuanya ya, maksudnya nggak selalu, tapi kebanyakan tuh orang-orang yang aku temui itu seperti itu. Kebanyakan orang yang aku temui seperti apa ya? Atau tidak harus ada terah darah biru, tapi memang dia ada yang jaga. Jadi mungkin juga yang cocok ini sama-sama yang jaga leluhur, antara leluhurku yang jagain aku sama leluhur mereka yang jagain mereka gitu. Berarti leluhur kamu sama leluhur aku cocok Cocok berarti. Bisa ketemu dan maksudnya mereka open gitu, terbuka ke aku. Mereka mau cerita tentang Iyas, maksudnya Iyas mau nanya apa, mereka juga jawab walaupun lewat aku gitu. Berarti kan mereka merasa cocok. Tapi kayak gitu tuh harus ditanya dulu, harus izin dulu. Nggak bisa sembarangan aku buka gini nggak bisa. Kalau aku ada ininya, guideline-nya. Iya. Kalau aku tanya dulu, izin dulu boleh nggak kalau misalkan disampaikan ke cucunya. Kalau mereka mengiyakan, menyanggupi, oke, ada maksudnya ada syarat apa atau kira-kira apa pesan yang mau disampaikan gitu ke cucunya, ada nggak? Kalau sekarang mereka pengen ngomong apa ke aku? Bisa nggak sih? Penasaran? Bisa. Kayak kamu nanya ke mereka, kalian pengen ngomong apa ke Iyas? Ya gitu ya. Kalau buat sekarang belum ada sih, karena mereka diem aja. Berarti emang belum ada. Mungkin nanti. Nah, kamu coba tanya ke aku kalau kamu lagi ada masalah. Aku tahu kamu lagi ada problem kan sekarang, tapi mungkin bagi mereka kamu masih bisa menghandle sendiri, makanya mereka tidak perlu memberikan nasihat-nasihat gitu ke kamu. Problem. Ya. Memang bulan ini bulan terberat buat aku. Ya jadi podcast kehidupan ya ini. Iya. Memang paling berat sih. Ya jujur kan? paling berat, apalagi dari mulai aku kerja ini memang sangat berat buat aku sih. Cuman aku berusaha untuk ya jalanin. Iya, life must go on. Iya, Yes. Ya, kamu kuat ya kan, kamu ada yang jaga. Banyak macannya. Makanya Banyak macam cuma satu. jangan pernah merasa sendiri ya. Gue punya temen Emang kalau tiga. ngomong tuh gampang, ya kan, kalau ngomong Iya. tuh gampang. Berarti mereka tahu kalau aku lagi banyak pikiran Tahu gitu lah. kan. Gitu ya. Masalah kamu apa mereka tahu. Kalau lagi nggak punya duit, Bisa lihat dompet aing. Ya. Minta diisi aja om. Bercanda ya, maaf ya. Nggak bercanda. Matanya betul dulu. Awas, dia di depan ini loh. Langsung agak gagal ini podcast horornya ya. ada apa? Ya udah gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Berat. Kamu tadi nanya tiba-tiba ada masalah. Yang tadi kamu bilang gitu loh. Kenapa? Apakah dia ngerasain kalau aku sedang ada masalah? Oh, Yang menurut aku berat? ngerasain. Kadang tuh leluhur yang memang dia itu nenek kita atau kakek kita walaupun jauh, itu ketika cucunya ada masalah atau ada kesedihan yang tidak terbendung, itu karena mungkin Iyas tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat mereka, itu mungkin aja pas Iyas tidur kepalanya diusap atau pas Iyas lagi nangis, itu mereka coba buat meraba Iyas, tapi karena Iyas tidak bisa melihat, jadi ya udah gitu. Jadi di situ legowonya leluhur tuh di situ. Aku nggak bisa dilihat cucuku nggak apa-apa, tapi yang penting aku merinding dong. Yang penting aku jagain, aku selalu ada gitu. Itu benar tuh. Ya mungkin 4 hari ini mereka sangat effort jagain aku. Ya, jelas. Apalagi Iyas bolak-balik kan. Apalagi berapa menit ini? Udah. Nah, ya udah gitu ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, kita lanjut di luar podcast ini. Kamu tadi bilang mau pembuktian kan? Iya. Nanti di luar Maaf ini. ya. Kalau nggak nanti Kalian nggak tahu lihat. kapan ya. Maaf Besok ya, kalian nggak lihat, maaf ya. Oh, sombong. Gitu guys. Jadi
sekian aja podcast dari hari ini, episode entah kesekian Masa iya ini. Terima kasih sudah menonton. Dan saya Roro Marsha meminta maaf kalau ada kesalahan ucapan atau yang tidak, atau ada hal yang tidak bisa diterima oleh beberapa penonton, karena saya hanya menceritakan dan melihat dari sudut pandang saya gitu, apa yang saya lihat saya ceritakan gitu. Dan oke, terima kasih Carol kopinya asik, mantap.